Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nabkhihi wa nafsihi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dhahabi beliau menulis salah satu buku, salah satu kitab yang buku itu dikasih nama Al-Kabair, berkenaan dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang beliau tulis di dalam buku itu kurang lebih ada 70 macam dosa besar. Di antara 70 dosa besar yang beliau tulis itu adalah yang berkaitan dengan qatlun nafsi, dalam arti qatlun membunuh, an-nafsi itu diri. Membunuh itu termasuk kepada dosa besar. Baik membunuh sendiri ataupun membunuh orang lain. Itu termasuk pada al-mubiqat, 7 dosa besar, dosa besar. Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang ditulis oleh Imam Muslim, beliau bersabda, Istanibu as-sab'a al-mubiqat. Istanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 perkara al-mubiqat, yang berdosa, yang maksiat. Dalam kamus Al-Munawwir beliau mengatakan al-mubiqat itu artinya yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, 7 perkara yang membinasakan, artinya dosa besar. Di antara 7 yang disebutkan oleh Rasul termasuk wa qatlun nafsi allati harramallahu biha alaih illa bil haq, yaitu wa qatlun nafs, membunuh, allati harramallah, perkara yang Allah telah haramkan. Membunuh ini telah haramkan illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Di dalam Al-Quran ada 4 balasan, 4 ancaman yang akan Allah berikan kepada orang yang membunuh, baik membunuh sendiri ataupun membunuh orang lain. Di dalam surat yang keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Wa may yaqtul, siapa saja orang yang membunuh, mu'minan, seorang orang yang beriman, seorang yang beriman, kata Allah. Siapa saja orangnya yang membunuh, siapa saja yang membunuh mu'minan, seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Ini seorang yang beriman, apalagi banyak. Muta'ammidan, dan membunuhnya itu muta'ammidan, dengan disengaja.
Kalau kita perhatikan, tentara Israel itu memborbardir dan membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina, itu bukan tidak disengaja, itu muta'ammidan, disengaja. Dan membunuhnya bukan bala tentara Palestina Hamas saja, tapi mereka memborbardir termasuk sipil-sipil yang ada di lingkungan itu, di Gaza itu. Dan itu sudah terlihat. Bukan hanya sipil-sipil yang ada di lingkungan masyarakat, tetapi rumah sakit pun mereka bom. Artinya ini bukan tidak disengaja, dan ini adalah disengaja. Nah, kata Allah, ancaman bagi mereka muta'ammidan, dan mereka membunuhnya dengan sengaja, maka kata Allah satu, fajazauhu jahannamu, balasan mereka adalah yang pertama jahannamu, neraka jahanam. Itu ancaman Allah. Siapa saja orang yang membunuh seorang yang beriman, siapa saja orangnya, maka balasan yang pertama kata Allah, fajazauhu, ancamannya adalah, balasannya adalah jahannamu, neraka jahanam. Berapa lama di neraka jahanam? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Kata Allah, khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya, artinya selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ancaman bagi orang yang membunuh itu dan membunuhnya dengan disengaja, selain mendapatkan ancaman neraka jahanam, kata Allah, wa ghadiballahu alaih, Allah pun akan membenci kepadanya. Allah akan membenci. Ikhwati iman, ini bayangkan, jangankan mendapatkan bencian dari Allah, terkadang ketika kita mendapatkan bencian dari manusia, itu akan terasa hati itu berbeda. Kalau kita dipungkiri, dipalingkan oleh orang, maka akan terasa dalam diri kita, itu baru dibenci oleh orang. Apalagi ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya. Itu 2 kata Allah. Pertama, neraka jahanam bagiannya. Yang kedua adalah wa ghadiballahu alaihi, Allah akan membenci kepada orang yang membunuh itu. Yang ketiga kata Allah, wa la'anahu, dan Allah akan memberikan laknatan kepada orang yang membunuh itu. Imam Al-Juhaili dalam tafsirnya beliau mengatakan, yang disebut dengan laknatullah, laknat Allah itu artinya aba'adahu an rahmatihi, Allah akan jauhkan orang itu an rahmati, dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari cintanya, akan dijauhkan orang itu. Maka orang yang membunuh, baik dia membunuh sendiri atau membunuh orang lain, dia akan mendapatkan neraka jahanam, dia akan dibenci oleh Allah, dan dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat kata Allah, wa a'adda lahu, dan Allah sudah siapkan baginya azaban, siksaan azima, yang sangat besar, bukan sedikit, azima, yang sangat besar. Inilah ancaman bagi siapa? Bagi orang yang membunuh, baik dia membunuh sendiri ataupun membunuh pada orang lain. Termasuk bala tentara Israel itu, mereka membunuh, membarbadir, bukan tidak disengaja, tapi mereka melakukan dengan kesengajaan. Dan yang mereka bunuh bukan hanya tentara Hamas saja, tetapi sipil-sipil yang termasuk yang ada di rumah sakit pun mereka bunuh dengan sengaja. Maka balasannya, kalau Allah tidak berikan di dunia hari ini, Allah sudah siapkan neraka jahanam, Allah sudah siapkan kebencian, Allah sudah siapkan laknatan, dan Allah sudah siapkan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat besar. Oleh sebab itu, ikhwati iman, bagi kita sebagai kaum muslimin yang ada di lingkungan kita, setidaknya ketika kita melihat orang-orang Palestina sebagai ikhwan kita, walaupun mereka jauh, tetapi kita dekat dengan keakidahan. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nabi mengatakan, kal jasadil wahid, seperti satu bangunan, seperti satu jasad. Kalau kaki kita sakit, tangan kita sakit, maka kita akan merasakan kesakitan seluruhnya. Orang Palestina mereka sakit, maka kita sebagai orang yang beriman yang jauh dari mereka, kita pun akan merasa sakit. Kenapa? Karena kita ada hubungan akidah dengan mereka. Mudah-mudahan Allah laknat orang-orang Israel,
bala tentaranya, dan mudah-mudahan Allah selamatkan orang-orang Palestina dan berikan kesabaran kepada mereka. Barakallahu walakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun dan dimanapun, kalau kita perhatikan yang berkaitan dengan Israel dan Palestina, bukan hanya yang kaitannya dengan tempat saja, bukan hanya kaitan orang Israel mau mencaplok kepada tanah Palestina, bukan, tetapi unsur-unsur ujungnya adalah ketauhidan, akidah, agama. Sebab Allah sudah katakan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha ankal yahud, orang-orang Yahudi mereka, walan nasara, dan orang-orang Nasrani, lan tardha, mereka tidak akan ridha, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama-agama mereka, milah-milah mereka. Jadi unsur di balik itu bukan hanya pencaplokan tempat saja, tetapi di balik itu adalah ingin merebut, ya, akidah, kekuasaan, agama yang mereka ingin hancurkan, khususnya di antara di tanah Palestina. Sebab Palestina itu adalah Baitul Maqdis, tempat yang suci, dengan masjid yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa itu. Maka wajar dan pantas, mari hari ini kita sebagai kaum muslimin yang ada di belahan manapun, yang jauh dengan mereka tapi kita dekat dengan akidah mereka, maka kita doakan mereka. Terutama insyaallah di sholat Jumat ini kita akan melaksanakan kunut nazilah di rakaat yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul islami wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.